Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Hidayat dengan NIM 2306085020005. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Antropologi Politik. Baik, langsung saja pada bab 4 stratifikasi sosial dan kekuasaan oleh Georges Balandier. Dalam bab ini, Georges Balandier membawa kita menyelami relasi mendalam antara struktur sosial dan kekuasaan, dua elemen utama dalam dinamika politik masyarakat. Ia menekankan bahwa kekuasaan tidak pernah berdiri sendiri, tetapi selalu tertanam dalam struktur sosial yang kompleks, yang disebutnya sebagai stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah pengelompokan masyarakat ke dalam tingkatan-tingkatan yang berdasarkan perbedaan baik itu kekayaan, status, keturunan, peran, simbolik, maupun simbol-simbol budaya. Dalam pandangan Balandier, struktur ini bukanlah sekadar gambaran statis tentang siapa berada di mana, melainkan menjadi kerangka kerja aktif yang menentukan siapa memiliki kekuasaan, bagaimana kekuasaan dijalankan, dan oleh siapa ia dilegitimasi. Dilegitimasi adalah proses atau tindakan mencabut atau menghilangkan legitimasi, atau bisa dibilang keabsahan atau kewenangan atau pengakuan yang sah dari seseorang lembaga, kebijakan, atau kekuasaan. Contohnya, jika masyarakat tidak lagi percaya pada pemerintah karena korupsi, maka kekuasaan pemerintah bisa mengalami delegitimasi. Stratifikasi sosial bisa dijelaskan seperti ini juga. Bayangkan masyarakat seperti panggung sandiwara yang besar. Di sana ada berbagai kelompok dengan peran dan kedudukan yang berbeda-beda. Inilah yang disebut Georges Balandier sebagai stratifikasi sosial, bukan sekadar daftar urutan kaya miskin, tetapi sebuah kerangka aktif yang menentukan siapa yang pegang kendali, bagaimana kekuasaan itu dimainkan, dan siapa saja yang mengamini kekuasaan itu. Menurut Balandier, kekuasaan itu ibarat bayangan yang selalu mengikuti posisi seseorang di panggung sosial ini. Kekuasaan lahir dari mana seseorang berdiri dalam struktur masyarakat. Jadi, tanpa stratifikasi, rasanya sulit membayangkan adanya kekuasaan politik yang terorganisir dimanapun, dari kampung kecil sampai kota metropolitan. Posisi sosial itu penting, yang menentukan seberapa besar pengaruh seseorang atau kelompok dalam mengambil keputusan, mengumpulkan sumber, atau menggerakkan orang banyak. Ia mengajak pembaca memahami bahwa kekuasaan tidak mungkin dipisahkan dari posisi sosial seseorang. Kekuasaan adalah produk dari posisi-posisi dalam struktur sosial, dan oleh karena itu stratifikasi menjadi persyaratan penting bagi lahirnya kekuasaan politik. Dalam masyarakat manapun, dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks, posisi sosial menentukan sejauh mana seseorang atau suatu kelompok dapat memengaruhi keputusan, memobilisasi, atau mengarahkan tindakan kolektif. Balandier memperlihatkan bahwa dalam masyarakat tradisional, stratifikasi bisa dilihat dalam bentuk-bentuk seperti kasta, klan, atau garis keturunan. Disinilah muncul dari faktor-faktor simbolik seperti magis, religius, atau adat. Pemimpin seringkali tidak hanya menjadi pemegang otoritas administratif, tetapi juga tokoh simbolik yang memiliki legitimasi dari alam sakral. Misalnya, kepala suku bisa dianggap memiliki hubungan istimewa dengan roh leluhur.
dan itu membuatnya layak memimpin. Kekuasaan bersifat tersakralkan dan stratifikasi menjadi bagian dari tatanan yang kosmis yang diyakini bersama. Namun, dalam masyarakat modern atau pasca kolonial, seperti yang juga dikaji oleh Balandier dalam konteks Afrika, stratifikasi sosial mengalami transformasi di mana faktor ekonomi, pendidikan, dan koneksi politik memainkan peran lebih dominan dalam menentukan posisi sosial. Namun, esensinya tetap sama. Kekuasaan mengikuti jalur-jalur stratifikasi, politisi, birokrat, dan pengusaha menjadi elit yang menduduki puncak struktur sosial. Kekuasaan kini lebih bersifat sekuler dan rasional, tetapi tetap melekat pada struktur sosial tertentu. Balandier juga menekankan bahwa stratifikasi sosial menciptakan ketimpangan, dan dari sinilah muncul konflik di dalam masyarakat elit yang mencoba mempertahankan posisinya melalui kontrol atas sumber daya, pendidikan, dan bahkan wacana publik. Mereka menciptakan ideologi yang berfungsi untuk melegitimasi posisi mereka, membuat ketimpangan tampak sebagai sesuatu yang alami atau bisa dibilang dikehendaki oleh sistem. Misalnya, ketika orang miskin dianggap malas dan yang kaya dianggap sukses karena kerja keras, itu merupakan ideologi yang melanggengkan stratifikasi. Namun, struktur sosial tidaklah kaku. Ia bisa berubah. Mobilitas sosial, baik vertikal maupun horizontal, selalu mungkin terjadi, terutama dalam masyarakat yang mengalami krisis, perang, ataupun perubahan besar seperti revolusi dan kolonialisasi. Balandier mencatat bahwa kolonialisme misalnya menggeser struktur kekuasaan lama dan menciptakan elit baru yang berorientasi pada pusat kekuasaan kolonial. Di saat yang sama, muncul gerakan-gerakan resistensi dari bawah yang mencoba menentang dominasi ini. Disinilah terlihat bahwa stratifikasi bukan hanya alat kekuasaan, tetapi juga medan perjuangan. Dengan demikian, Balandier memperlihatkan bahwa politik itu sendiri bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan selalu berkelindan dengan struktur sosial tempatnya ia tumbuh. Ia membuka wawasan bahwa memahami kekuasaan harus dimulai dari memahami masyarakat tersusun. Siapa punya apa, siapa tahu apa, dan siapa dianggap sah oleh siapa. Kekuasaan tidak dipahami hanya dari institusi, tetapi harus dilihat sebagai hasil dari relasi sosial yang lebih luas. Stratifikasi sosial dan kekuasaan, menurut Balandier, adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Di satu sisi, stratifikasi menciptakan kondisi bagi lahirnya kekuasaan. Di sisi lain, kekuasaan bekerja memperkuat dan memperpanjang stratifikasi itu sendiri. Kekuasaan dengan demikian bukan sekadar alat, tetapi mekanisme yang terikat dengan jalinan sosial, ekonomi, budaya, dan simbolik. Nah, adapun 3 poin utama yang akan saya jelaskan ulang sedikit terkait dengan penjelasan saya tadi, yaitu yang pertama, tata aturan dan subordinasi. Balandier memahami bahwa setiap struktur stratifikasi sosial pasti melahirkan suatu sistem tata aturan yang melegitimasi dan memelihara hierarki. Tata aturan ini bisa bersifat formal atau seperti hukum dan regulasi, maupun informal, seperti norma sosial, adat istiadat, dan tradisi masyarakat.
Dalam masyarakat dengan stratifikasi yang jelas, tata aturan ini sering mencerminkan kepentingan kelompok dan berfungsi untuk mempertahankan posisi superior mereka. Subordinasi adalah konsekuensi logis dari adanya stratifikasi kelompok-kelompok yang berada di tingkatan yang lebih rendah dalam struktur sosial, cenderung memiliki akses yang lebih terbatas terhadap sumber daya, kekuasaan, politik, dan pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu bentuk stratifikasi sosial dan kekuasaan. Malindir sendiri mengamati bahwa stratifikasi sosial dan manifestasi tidaklah tunggal, melainkan beragam, tergantung pada konteks sosio-kultural dan historis. Yang membedakan antara bentuk-bentuk stratifikasi tradisional dan modern, serta bagaimana kekuasaan terjalin di dalamnya. Yang ketiga, feodalitas dan hubungan bertergantungan. Konsep feodalitas dan hubungan bertergantungan memberikan contoh konkret tentang bagaimana stratifikasi sosial melahirkan dan memelihara melalui jaringan relasi yang asimetris. Meskipun feodalitas secara historis merujuk pada sistem sosial dan politik di Eropa Barat, prinsip-prinsip dasarnya yaitu hierarki yang jelas dan hubungan timbal balik yang tidak setara antara pihak yang lebih kuat dan lebih lemah dapat ditemukan dalam berbagai bentuk di masyarakat lain. Dalam sistem feodal, kekuasaan terdistribusi secara hierarkis dengan raja di puncak dan para bangsawan di bawahnya, yang kemudian membawahi para petani atau penggarap tanah itu sendiri. Kekuasaan dan sumber daya, terutama tanah, dipegang oleh elit, sementara mayoritas memiliki ketergantungan ekonomi dan politik pada mereka. Hubungan ini ditandai oleh pertukaran kewajiban dan loyalitas tidak setara. Pihak yang lebih lemah memberikan layanan, misalnya tenaga, hasil panen, atau dinas militer, kepada yang lebih kuat. Akhirnya bab ini mengajak kita berpikir bahwa dalam memahami masyarakat baik tradisional maupun modern, kita bisa hanya melihat hukum institusi atau kebijakan. Kita harus menggali lebih dalam siapa yang duduk di mana dalam tatanan sosial. Bagaimana mereka sampai di sana dan bagaimana mereka mempertahankan posisi itu. Dari pembahasan yang telah dijabarkan sebelumnya, dapat kita tarik kesimpulan bahwa stratifikasi sosial dan kekuasaan bukanlah dua hal yang berdiri terpisah, melainkan berkelindan erat dalam setiap dinamika masyarakat. Georges Balandier mengajak kita untuk melihat kekuasaan bukan hanya untuk sebagai alat atau posisi formal dalam sistem pemerintahan, tetapi sebagai hasil dari relasi sosial yang kompleks dan berlangsung secara historis maupun kultural. Dalam masyarakat apapun, baik yang sederhana maupun modern, tradisional, pasca kolonial, kekuasaan selalu melekat pada struktur sosial yang telah ada. Artinya, siapa yang memiliki kekuasaan sangat ditentukan oleh posisi sosial mereka dalam sistem stratifikasi yang bisa dibentuk melalui kekayaan, status keluarga, kekuatan simbolik, atau bahkan hubungan spiritual. Lebih jauh, kekuasaan tidak hanya tumbuh dari struktur ini, tapi juga berfungsi untuk mempertahankannya. Elit yang sudah berada di posisi atas akan menggunakan kekuasaan mereka untuk memperkuat kedudukan mereka.
baik dengan cara mengontrol sumber daya, menciptakan sistem hukum dan aturan, maupun membentuk narasi atau ideologi yang seolah-olah membenarkan posisi mereka. Ini adalah bagaimana ketimpangan dalam masyarakat seringkali tidak hanya diterima, tetapi dianggap wajar dan sah. Namun penting untuk diingat bahwa struktur sosial tidak bersifat statis. Ia bisa berubah seiring waktu, terutama saat masyarakat mengalami tekanan besar seperti perang, revolusi, atau kolonialisme. Dalam kondisi seperti itu, struktur lama bisa runtuh dan posisi kekuasaan bisa bergeser, menciptakan peluang bagi mobilitas baik yang naik maupun yang turun. Disinilah letak pentingnya pemahaman kritis terhadap bagaimana stratifikasi bisa menjadi medan perjuangan dan bukan hanya alat dominasi. Kesadaran ini membawa kita pada satu pemahaman yang lebih dalam bahwa politik tidak bisa hanya dilihat dari permukaan seperti pemilu, partai, atau lembaga negara, melainkan harus dipahami sebagai ekspresi dari struktur sosial itu sendiri. Siapa yang mengatur, siapa yang diatur, dan siapa yang berjuang untuk merubah tatanan semuanya adalah bagian dari gambaran besar relasi kekuasaan yang berakar pada stratifikasi sosial. Dengan demikian kita sebagai mahasiswa maupun warga masyarakat diajak oleh Balandier untuk lebih peka dan kritis terhadap tatanan sosial yang ada. Kita perlu mempertanyakan siapa yang punya akses terhadap kekuasaan, bagaimana kekuasaan itu didapatkan, dipertahankan, dan digunakan, serta siapa yang terdampak oleh sistem tersebut. Sebab hanya dengan pemahaman yang komprehensif terhadap struktur sosial, kita bisa membaca realitas politik secara lebih jernih dan adil.